Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, hari ini minggu ini bintang dari Futures adalah Aussie. Ya. Jadi untuk yang nahan Aussie ya main emas diperhatikan ya. Nanti jam setengah 12 ada berita besar untuk Aussie. Itu cash rate dan RBA rate statement ini masalah suku bunga di Australia. Ya, diprediksikan suku bunganya tetap dipertahankan 2,75. Kalau dipertahankan atau dinaikkan, mata uangnya naik, chartnya naik. Kalau diturunkan, chartnya turun. Untuk Aussie USD, efeknya juga ke emas pasti ada. Oke? Nah, kita bisa lihat bahwa kemarin Euro memotong suku bunga 2 kali dalam waktu berdekatan. Untuk Australia kemarin dia sudah motong suku bunga. Diprediksi saat ini nanti nggak akan memotong suku bunga lagi karena Aussie nggak krisis negaranya. Oke, kemarin memotong suku bunga karena memang sudah ketinggian. Jadi setengah 12 diprediksikan naik ke atas untuk Aussie. Ya, tetapi Anda harus tetap memakai stop loss untuk trading. Jam setengah 4 GBP Consortium PMI diprediksi adalah naik ya atau bagus untuk chart GBP USD. Dan jam setengah 8 ada trade balance untuk Amerika. Jelek untuk Amerika karena trade balance-nya turun dari minus 38 tambah jadi minus 41. Oke. Dow Jones saat ini arahnya adalah downtrend. Oke. Tapi untuk Forex, Aussie, GBP, emas arahnya adalah uptrend. Oke, kok bisa berubah begitu? Iya. Karena perubahan tren itu pelan-pelan. Ya, nggak langsung jebret. Jebret itu buat apa ya? Setengah 9 nanti besok setengah 9 itu ada trade balance untuk Australia lagi ya. Trade balance-nya diprediksi adalah turun dari 0,31 jadi 0,21. Nah, saya perkirakan untuk Australia besok baru mulai bagus untuk sell position ya. Untuk Aussie. Oke, dan gitu berita forex factory-nya. Jadi hari ini masih prediksi adalah naik, besok baru mungkin direkomend sell untuk Aussie. Oke, lanjut ke berita. Beritanya lumayan banyak. Wall Street rebound di awal pekan, di awal minggu. Ini pertama karena Wall Street udah lumayan turun, kemarin hanya rebound. Tapi untuk kedepannya masih sangat tren turun untuk Dow Jones. Ya, orang-orang di saham sudah mulai sell position berarti. Orang-orang di saham itu sudah mulai melepas posisi mereka. Yang artinya nanti di futures itu juga akan sebentar lagi banyak yang lepas posisi. Oke, jadi turun lanjut ke bawah. Fed Lockhart ya, Lockhart ini nama orang, Dennis Lockhart. Itu FOMC masih dukung stimulus. Jadi di The Fed, Federal Reserve itu bank swastanya Amerika. Ya, itu tempat bank yang menstimulus pasar Amerika. Di situ banyak petinggi dan petingginya itu berbeda pendapat semuanya masalah stimulus. Oke, jadi masih mau dihentikan stimulus atau mau dilanjutkan? Kalau dihentikan pasar turun, kalau dilanjutkan pasar naik. Intinya seperti itu. Stimulus itu apa sih? Bantuan pemerintah kepada ekonomi. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke bawah, Anda bisa baca detailnya di wrongly.asia. Dan IMF baru saja memotong proyeksi pertumbuhan Jerman. Ya, IMF downgrade pertumbuhan Jerman. Kalau bailout, ada negara yang kekurangan terus ada yang nge-bailout, itu 3 negara doang yang nge-bailout, yaitu Inggris, Perancis, dan Jerman. Sekali lagi, Inggris, Perancis, dan Jerman. Itu 3 negara yang suka nge-bailout Eropa. Oke. Nah, kalau Jerman dipotong itu berarti kurang bagus efeknya. Ini efeknya ke Euro USD berita ini. Jika ada satu berita, Anda harus tahu efeknya ke pair apa nih. Ini pairnya Jerman, Euro USD. Ya, berarti jelek untuk Euro. Tapi ini berita minor. Next. Fitch menurunkan peringkat Siprus ke B-. Ini peringkat obligasi ya. Kalau diturunkan itu masalah obligasi. Bawah. Terus aja. Langsung ke corporate news. Terus lagi. Oke, Apple mengeluarkan produk baru, Air Radio ya. Air Radio ini nanti belum tahu buat apa, tapi sepertinya masalah hubungan sama musik, buat recording dan untuk apa tuh namanya? Hak musik. Ya, mungkin Anda bisa beli itu alat, you bisa bikin rekaman di rumah sendiri pakai alat sekecil itu. Ya, saya juga belum tahu bentuknya Air Radio ini seperti apa. Tapi yang pasti ini akan bawa dampak saham Apple naik ke atas.
Ya, udah sering ya direkomend ya untuk beli saham Apple, beli saham Apple. Microsoft berencana melakukan restrukturisasi besar-besaran. Microsoft itu Anda tahu ya, the Bill Gates. Dia ini selama ini tuh hanya software. Ya, Microsoft itu hanya software. Nah, kedepannya dia akan merambat ke hardware. Buat yang belum tahu, software itu program, hardware itu perangkat keras. Ya, kayak PC, motherboard, keyboard. Nah, itu hardware. Microsoft akan ke sana sebentar lagi. Oke, kemarin dia sudah melepas apa Microsoft tablet ya? Sempet lupa ya tablet. Oh, ya. Dell kita jual ya sahamnya. Ini di Nasdaq. Ke depan. Ya, Dell. Ini kita jual sahamnya. Akan meluncurkan laptop table 11,6 inci, layarnya HD dan lagi keyboardnya bisa dilipat ke belakang. Ya, jadi mulai banyak inovasi. Dan nanti untuk komputer beberapa mungkin 10 tahun ke depan dan handphone ya itu bentuknya kayak gelang. Ya, kayak gelang. Jadi lu bisa lipat, lu bisa tarik. Ya layarnya bisa seperti itu. Gak ada harga ya dong Pak. Ya. Jadi itu ke depannya teknologi, Bu. Ada juga yang sekarang tuh teknologi nano itu dipencet gak keluar sendiri kayak film Iron Man. Ya, tapi itu masih ke depannya. Dan Intel memimpin sektor teknologi. Intel ini yang ngebuat chip prosesor di komputer. Ya, kalau buat ini biar hafal lagi. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, dual core, Core 2 Duo, i3, i5, i7. Ya, saat ini paling tinggi i7. i7 berapaan? Ya banyak, ada 15 juta dan ini. Next, Lenovo ya akan mendirikan GV. GV ini apa sih? GV itu joint venture, ya bekerja sama antara dua perusahaan itu dinamakan joint venture GV. Jadi jangan ntar kalau ada klien nanya GV, apa ya? Oh GV nama perusahaan, kagak, itu joint venture, ya. Itu mau menjual smartphone baru untuk Lenovo. Ini kita jual sahamnya di Hong Kong. Ya ini bagus. Next ke ada enggak. Ini Dow Jones. Ya, Anda bisa lihat dengan di sini udah kelihatan visual aja ya. Bahwa dia sideways, dia break support, targetnya 14.687 untuk si Dow Jones. Sekarang pullback dulu. Kemarin pullback nih. 14.687. Resistennya di 15.500. Ya, 15.500. Jika 15.500 break maka naik ke atas untuk Dow Jones. Ya 15.500 itu di sini di atas. Dow Jones turun artinya saham Amerika turun, artinya sentimen besar sedang turun. Oke. Next. Hang Seng target masih sama seperti kemarin 21875. Oke. Next. Ini Shanghai masih sama target naik ke atas 2500. Shanghai Composite Index. Cina kalau sudah naik sahamnya itu bertahun-tahun. Kalau turun bertahun-tahun turunnya. Ya, kalau sideways tahunan juga. Kalau udah belum masih sideways ya sih. Ya, contohnya Calco itu Aluminium Corp of China itu sudah bertahun-tahun sideways di bawah. Ya. Ini emas targetnya hari ini 14.37. Ya. Proyeksi sih hari ini kayaknya bakal dapat ya 14.37. Nah ini kemungkinan besar ini akan berita Aussie nanti setengah 12 akan jadi triggernya dia. Kok bisa berita Aussie? Iya, Aussie 30% penghasil emas di dunia. Ya, otomatis berita Aussie juga memicu harga emas. 14.37. Produsen pertama untuk emas siapa? Cina. Devisa emas terbesar Amerika. Oke, jangan salah, produsennya Cina. Produsen Cina. Devisa memegang emas terbanyak adalah Amerika. Oke. Next. Ini Australian versus US dollar ya. Diprediksi hari ini masih naik dan besok baru akan koreksi. Ya. Targetnya adalah 9868. 0.9868. Prediksi hari ini dapat kecuali 9868.
Kecuali nanti jam setengah 12 beritanya Bukan. Negatif. Itu 30% dari. ya. Jadi nanti tuh yang setengah 12 tuh agak 50-50 juga. Ya. Jadi be careful setengah 12 beritanya. Ya, ini untuk euro, US dollar. Hari ini diprediksi juga masih naik untuk euro. Targetnya 1.3184. Buat yang trade euro ini bentuknya tangga ya, jadi hati-hati. Ini bakal trend panjang. 13184 target buat euro US dollar. Ini pound sterling targetnya adalah 5503. Uptrend. Mimpi euro Aussie masih uptrend hari ini. Dolar USD versus Swiss franc ya. TP-nya kena yang kemarin-kemarin 2 hari lalu. Hari ini prediksi adalah wait and see. USD CHF. Sekian, terima kasih. Itu tadi Aussie kayaknya